Halo, selamat pagi semua. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan kamu berdoa terlebih dahulu ya. Baik, pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar. Namun sebelumnya kita akan mempelajari dulu bagaimana menentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar. So, simak videonya sampai habis ya. Suku sejenis adalah suku-suku dalam aljabar yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Berikut Miss berikan beberapa contoh suku-suku dalam aljabar. Nah, sekarang kita akan menentukan suku mana yang merupakan suku sejenis dan mana yang bukan. Nah, menurut pengertiannya, untuk melihat suku sejenis, cukup perhatikan variabel dan pangkat variabelnya saja tanpa memperhatikan koefisiennya. Ingat itu ya. Nah, sekarang yang mana yang merupakan suku sejenis? Oke, yang pertama ini ya, 3x pangkat 2 dengan 5x pangkat 2. Jelas kenapa merupakan sejenis? Karena variabelnya sama-sama x, pangkatnya juga sama-sama 2. Paham ya? Yang lain? Ya, minus y pangkat 3 dan 3y pangkat 3. Variabelnya sama-sama y dan berpangkat 3. Oke, yang lain? Nah, ini dia ya. Minus 4x dan 10x merupakan suku sejenis. Kenapa? Ya, variabelnya sama-sama x dan pangkat variabelnya yaitu 1. Ingat, kalau angkanya tidak ditulis berarti berpangkat 1. Ya, satunya menurut kesepakatan itu tidak perlu dituliskan. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Ya, 10 dan minus 4. Kenapa kedua suku ini merupakan suku sejenis? Karena merupakan konstanta. Ingat, apa itu konstanta? Konstanta adalah suku yang tidak memiliki variabel. Jadi, konstanta ini juga merupakan suku sejenis. Ingat itu ya. Nah, sekarang kita lihat 5y dan 3y kuadrat. Kita perhatikan kedua suku ini dulu. Apakah kedua suku ini merupakan suku sejenis? Tidak ya. Kenapa? Karena walaupun sama-sama y variabelnya, tapi pangkatnya berbeda. Lihat suku yang pertama, 5y. Y-nya berpangkat 1. Kemudian suku yang kedua, 3y pangkat 2. Y-nya berpangkat 2. Pangkatnya berbeda, artinya kedua suku ini bukan merupakan suku sejenis. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita perhatikan kedua suku berikut. 3x y pangkat 2, 3x pangkat 2y. Nah, apakah kedua suku ini merupakan suku sejenis? Tidak ya. Kenapa? Suku yang pertama ada x-nya, ada y-nya. Suku yang kedua juga ada x-nya, ada y-nya. Namun, suku yang pertama y-nya berpangkat 2, x-nya berpangkat 1. Suku yang kedua x-nya yang berpangkat 2, y-nya berpangkat 1. Terbalik. Ya, jadi ada perbedaan pada pangkatnya sehingga kedua suku ini bukan merupakan suku sejenis. Paham sampai di sini ya? Oke. Kemudian kita masuk ke dalam contoh. Tentukanlah suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Nomor 1. X dikurang 5 ditambah 4x ditambah 1. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang merupakan suku sejenis. Ya, ini ya, x dan 4x. Kemudian yang mana lagi? Nah, konstantanya ya, minus 5 dan 1. Oke, sekedar begitu saja dulu. Lanjut, soal nomor 2.
6A pangkat 2 dikurang 3AB tambah 2B kuadrat dikurang 5A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, sekarang yang mana yang merupakan suku sejenis? Lihat variabel dan pangkatnya ya. Nah, ini dia. 6A pangkat 2 sejenis dengan 5 minus 5A pangkat 2. Variabelnya sama-sama A dan berpangkat 2. Kemudian, ini dia. Minus 3AB dan 2AB. Sama-sama variabelnya A dan B. Juga berpangkat 1. Oke. Yang terakhir. Jelas ya ini ya. 2B pangkat 2 sejenis dengan B pangkat 2. Sama-sama B variabelnya dan berpangkat 2. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi, sebelum memasuki materi tersebut, pahami dulu cara menentukan suku-suku sejenis. Karena nanti setelah kamu paham menentukan suku-suku sejenis, maka untuk pengoperasian penjumlahan dan pengurangan tinggal mengurangkan atau menjumlahkan koefisiennya saja. Ya, jadi pahami dulu menentukan suku sejenis, baru nanti akan lebih mudah untuk menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjumlahan aljabar. Nah, di sini langsung masuk ke contoh saja ya. Perhatikan baik-baik. Tentukan penjumlahan dari bentuk aljabar 7A tambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Nah, sebelum menyelesaikan soal ini, perhatikan langkah-langkah cara penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang pertama adalah menjabarkan, yang kedua adalah mengumpulkan suku sejenis, yang ketiga mengoperasikan, entah nanti itu penjumlahan ataupun pengurangan, koefisien suku sejenisnya, dan yang terakhir adalah menyederhanakan. Ingat ya. Oke, sekarang kita tuliskan dulu bentuk aljabarnya. 7A tambah 4B tambah 8A dikurang 6B. Nah, langkah yang pertama adalah menjabarkan. Jabarkan dulu, bentuknya menjadi 7A tambah 4B ditambahkan dengan 8A ditambahkan dengan negatif 6B. Langkah yang kedua adalah mengumpulkan suku sejenis. Lihat mana variabel yang sama. Oke, maka 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah negatif 6B. Ingat, negatifnya juga harus diikut sertakan ya. Oke, langkah yang ketiga adalah mengoperasikan. Mengoperasikan karena di sini kita penjumlahan, maka jumlahkan koefisiennya saja. Di sini untuk mempermudah penyelesaiannya, Miss pisahkan koefisiennya. Variabelnya di luar ya. Di luar tutup kurung. Maka 7 tambah 8 dikali A ditambah 4 ditambah negatif 6 dikali B. Oke, selanjutnya terakhir menyederhanakan. Menyederhanakan di sini maksudnya adalah mencari hasilnya. Maka diperolehlah 15A tambah negatif 2B. 15 diperoleh dari 7 ditambah 8, negatif 2 diperoleh dari 4 ditambah negatif 6. Ingat pelajaran sebelumnya ya, operasi bilangan bulat. Nah, di sini masih belum sederhana, kita sederhanakan lagi operasinya ya, menjadi 15A dikurang 2B. Ingat, kenapa bisa 15A tambah negatif 2 itu sama dengan 15A dikurang 2B. Ingat pembelajaran sewaktu operasi bilangan bulat. Oke, paham ya sampai di sini? Maka bentuk
Hasil dari penjumlahan kedua bentuk aljabar tersebut adalah 15A dikurang 2B. Oke, kita lanjut. Kita lanjut soal yang kedua, masih tentang penjumlahan. Jumlah dari 16A dikurang 12B tambah 4 dan 5A dikurang 9B tambah 2C. Kita lihat, ingat langkah-langkahnya tadi ya. Kita tuliskan dulu bentuk penjumlahannya. Kemudian kita tuliskan bentuk aljabar yang pertama. 16A dikurang 2B ditambah 4. Nah, kita jabarkan ya, ditambah 5A, ditambah negatif 9B, ditambah 2C. Nah, setelah tadi kita sudah menjabarkan, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan suku yang sejenis. Maka diperolehlah 16A ditambah 5A, kemudian negatif 2B. Ingat, kenapa di sini langsung Miss buat negatif 9B? Karena di situ kan positif berdekatan dengan negatif, maka operasinya jadi kurang ya. Kemudian ditambah 2C dan terakhir adalah konstantanya. Nah, setelah kita mengumpulkan suku sejenis, maka kita operasikan koefisien yang sama variabelnya atau yang sejenis. Nah, maka di sini untuk mempermudah saja ya, Miss pisahkan koefisiennya menjadi 16 tambah 5A ditambah negatif 2 dikurang 9 dikali B, terus ditambah 2C tambah 4. 2C dan 4 ini tidak ada ya yang sejenis dengan suku-suku ini. Oke, tidak apa-apa, tuliskan saja. Nah, langkah selanjutnya adalah menyederhanakan, cari hasilnya. Maka diperolehlah 21A ditambah negatif 11B tambah 2C ditambah 4. Walaupun tidak ada yang sejenis dengan 2C dan 4, tapi harus tetap dituliskan. Maka, nah ini masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi 21A dikurang 11B ditambah 2C ditambah 4. Oke, paham ya sampai di sini? Karena tidak ada lagi yang sejenis, maka penyelesaian kita stop sampai di sini. Paham ya? Kemudian untuk pengurangan, aljabar itu tidak berbeda jauh dengan penjumlahan yang tadi. Kita langsung masuk ke soal. Kurangkanlah bentuk aljabar P dikurang 5 dari 10P ditambah 11. Nah, untuk selesaiannya bentuknya seperti ini. 10P ditambah 11 dikurang P dikurang 5. Nah, di sini kan ada kata dari. Kalau memuat kata dari, maka dibalik bentuk pengurangannya. Artinya 10P ditambah 11 dituliskan terlebih dahulu. Ya, itu soal penggunaan kata saja. Paham ya? Nah, untuk menyelesaikan ini kita masih tetap menggunakan langkah-langkah yang sama. Oke, diingat ya langkah-langkahnya. Lanjut. Maka langkah yang pertama adalah kita jabarkan terlebih dahulu. Maka hasilnya dikurang P dikurang negatif 5. Sampai di sini dulu, paham ya? Tadi kan penjumlahan tidak ada masalah. Kalau pengurangan di sini sedikit harus lebih hati-hati ya. Kemudian kita tuliskan yang kita kumpulkan atau kita kelompokkan yang sejenis. 10P sejenis dengan negatif P. Ingat, negatifnya juga harus diikut sertakan. Dan 11P tambah 11P dikurang negatif 5. Nah, setelah kita mengumpulkan yang sejenis, maka selanjutnya adalah mengoperasikan. Nah, di sini untuk mempermudah, Miss keluarkan koefisiennya.
10 dikurang 1. Nah, 1 diperoleh dari koefisien dari P. Karena 1 tidak ditulis, ya, kesepakatan ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka nanti untuk pengurangan ataupun penjumlahannya tetap dituliskan 1, ya. Kemudian ditambahkan dengan 16, hasil dari 11 dikurang negatif 5. Maka diperoleh hasilnya 9P ditambah 16. Paham ya? Kemudian kita lanjut contoh yang kedua. Nah, ini Miss ambil tadi contoh yang sama, namun di sini Miss cuma bedakan operasinya saja. Ya, kita kerjakan bersama-sama. Nah, yang pertama kita jabarkan dulu ya. Bentuk aljabar yang pertama sudah dituliskan, kemudian dikurangkan dengan 5A dikurang negatif 9B dikurang 2C. Nah, setelah kita jabarkan, maka kita dekatkan suku yang sejenis. Nah, 16A dikurang 5A dikurang 2B ditambah. Nah, tambah ini diperoleh dari negatif di situ kan saling berdekatan. Negatif dengan negatif, maka kita tuliskan adalah positif 9B, kemudian dikurang 2C ditambah 4. Setelah kita kumpulkan, maka kita operasikan koefisiennya. Diperolehlah 16 dikurang 5 kali A ditambah negatif 2 ditambah 9B, itu harusnya dikurang ya, dikurang 2C ditambah 4. Nah, 2C dan 4 tidak mempunyai suku yang sejenis, maka tetap harus dituliskan. Nah, terakhir adalah mencari hasilnya. 11A ditambah 7B, 7 diperoleh dari minus 2 tambah 9 dikurang 2C ditambah 4. Oke, paham ya? Baiklah, untuk lebih memahami materi ini, misalkan berikan contoh yang terakhir, yaitu tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Demikian soalnya. Sederhanakanlah bentuk aljabar dari 9A kuadrat tambah 3AB tambah 7B kuadrat dikurang 12A kuadrat ditambah 6AB dikurang B kuadrat. Nah, di sini kan sudah dijabarkan. Maka langkah selanjutnya adalah mendekatkan atau mengumpulkan suku yang sejenis. Maka bisa diperoleh 9A kuadrat itu sejenis dengan negatif 12A kuadrat. Dekatkan saja. Kemudian yang mana lagi? 3AB dengan 6AB. Yang terakhir 7B kuadrat dengan negatif B kuadrat. Ingat, tanda yang di depan variabel itu harus diikut sertakan, apalagi yang negatif ya. Baik, kita lanjut. Setelah kita mengumpulkan yang sejenis, maka kita tinggal mengoperasikan koefisiennya saja. Nah, di sini Miss masih menggunakan ini ya, supaya lebih memudahkan kamu. Nanti kalau sudah mahir, boleh langsung saja dikurangkan ataupun dijumlahkan. Oke, namun di sini Miss masih pisahkan koefisiennya dulu ya. Nah, di sini 9 dikurang 12 kali A kuadrat ditambah 3 ditambah 6AB ditambah 7 dikurang 1 diperoleh dari koefisien dari B kuadrat. Nah, selanjutnya sederhanakan. Diperoleh hasilnya 9 dikurang 12 itu minus 3, 3 ditambah 6 itu 9, dan 7 dikurang 1 adalah 6. Inilah bentuk sederhana dari bentuk aljabar dari soal yang terakhir ini. Bisa dipahami kan? Ya, tidak sulit.
Baik, demikian penjelasan Miss pada pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.